Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Abdul. Izin untuk mempresentasikan ringkasan dari yang saya ambil dari ringkasan untuk sesi yang 15, yaitu membahas tentang machine learning dan artificial intelligence. Machine learning ini saya singkat sebagai ML, sedangkan artificial intelligence ini saya singkat sebagai AI. Saya mulai, Pak, izin. Ya, judul dari ringkasan saya adalah eksplorasi dan integrasi machine learning dan artificial intelligence di era digital. ICT literasi, nama saya Rifki Kurniansyah, NIM saya 220101010105. Yang pertama adalah pendahuluan, itu penggerak inovasi machine learning dan atau ML dan artificial intelligence AI adalah inti dari revolusi digital, meningkatkan efisiensi dan membuka jalur baru untuk solusi cerdas. Nah, untuk transformasi sektornya ini dari kesehatan hingga teknologi finansial, machine learning dan AI mengubah cara industri beroperasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memicu inovasi. Dampak sosialnya yaitu adalah teknologi ini menimbulkan pergeseran dalam pekerjaan dan privasi, memerlukan navigasi etis. Untuk definisi sederhana adalah ML, itu adalah sistem yang belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan. Yaitu machine learning ini adalah dari kumpulan-kumpulan data di mana membuat satu pola algoritma di mana itu akan memunculkan sebuah keputusan yang akurat ataupun keputusan-keputusan yang merekomendasikan kita untuk memilih keputusan yang akan diambil. Sedangkan AI adalah mesin yang meniru kecerdasan manusia, mampu belajar, merasionalisasi, dan memperbaiki diri. Mengenal machine learning atau ML. Definisi machine learning atau ML adalah sistem yang mempelajari dan mengidentifikasi pola dari data untuk membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara spesifik. Proses kerja machine learning yang itu ada sekitar 4 proses kerja, yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan satu dataset besar sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua adalah eksplorasi data, menganalisa dan memahami sebuah data yang sudah dikumpulkan. Kemudian itu pemilihan model, memilih algoritma yang tepat untuk tugas spesifikasi. Ya, yang tadi saya bilang, Pak, dari beberapa data, machine learning ini mengambil satu algoritma yang kita inginkan dan mengeluarkan data tersebut sesuai dengan spesifikasi algoritma yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah pelatihan, melatih model menggunakan data yang telah disiapkan. Jadi uji machine learning ini adalah di mana data-data dan algoritma kita siapkan dan kita uji coba untuk pelatihannya. Kemudian untuk evaluasinya yang kelima itu untuk mengukur efektivitas model terhadap data yang belum pernah dilihat. Jadi kita mungkin evaluasi itu dari beberapa model data-data tersebut dan algoritma tersebut. Dari mesin learning ini dia mempelajari nih data-data yang terbaru yang kira-kira sudah terdaftar ataupun sudah dikonsep atau algoritmanya sudah disiapkan atau belum gitu, Pak. Jadi untuk evaluasi machine learning ini cara kerjanya adalah dia merangkum data-data yang belum ada, menjadikan sebuah satu algoritma yang spesifik yang sudah ditentukan dan mengeluarkan output untuk mengambil keputusan seperti itu. Untuk teknik belajarnya itu ada dua, yaitu suppressed learning, yaitu belajar dari data berlabel untuk memprediksi hasil berdasarkan input. Yang kedua adalah unsurprised learning, yaitu menganalisa data tanpa label untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi. Memahami artificial intelligence atau AI. Definisi AI yaitu simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang dapat belajar, merasionalisasi, dan memperbaiki diri sendiri untuk menyelesaikan tugas secara otomatis. Nah, jadi AI ini lebih ke kompleks atau kecerdasan intelijen, artificial intelligence. Jadi di mana mesin ini sebuah resort di mana resort ini bisa menampung atau menampung sebuah data, kemudian mereka bekerja memecahkan kode-kode data itu untuk memperbaiki diri mereka sendiri untuk lebih paham. Nah, dari inputan-inputan kita juga bisa memberikan
suatu data untuk mereka disimpan di dalam blok-blok memori mereka dan dikeluarkan jika dibutuhkan. Atau bisa juga AI ini bisa menggantikan manusia dengan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi atau jawaban yang sesuai gitu Pak, sesuai dengan algoritma yang dibuat oleh penciptanya. Ya, contohnya seperti dari ChatGPT sekarang bisa kita lihat seperti itu Pak. Untuk cara kerja AI adalah memanfaatkan jumlah data yang sangat besar untuk belajar dan membuat prediksi atau keputusan. Nah, di sini pada bagian ini adalah suatu algoritma yang sangat sulit ya untuk dibuat. Jadi untuk membuat programnya juga mungkin ini agak sedikit effort dan berbagai metode yang harus dipelajari, karena dia harus membuat algoritma di mana AI ini dapat memprediksi apa yang diinput dan menyimpan serta merekomendasikan mengeluarkan prediksi-prediksi tertentu. Yang kedua adalah mendayagunakan kemampuan keputusan untuk mengolah informasi lebih cepat daripada manusia. Itu sudah jelas ya Pak ya. Untuk AI ini dia mengolah, karena datanya sudah banyak yang ditampung, maka dia mengolah datanya dan mengeluarkan output dengan cepat gitu dibandingkan pola pikir manusia gitu. Menggunakan algoritma yang dirancang untuk memperbaiki diri berdasarkan kesalahan, pola terdahulu dan pengalaman. Nah, di sini adalah titik unlimited dari AI itu ada di poin nomor 3 Pak. Jadi dia bisa memperbaiki diri berdasarkan kesalahan dia untuk mengeluarkan prediksi atau keputusan. Kemudian dia memperbaiki, membuat nge-create algoritma baru di mana algoritma tersebut bisa memperbaiki kesalahan dari pola terdahulu dan pengalaman yang diberikan interaksi pada pengguna seperti itu. Divisi AI itu terbagi jadi dua, yaitu ada weak AI atau AI terapan, dirancang untuk menangani tugas-tugas khusus dan kecerdasan terbatas, contohnya asisten virtual seperti ChatGPT dan lain-lain. Sedangkan strong AI adalah AI umum. AI dengan kemampuan kognitif serupa manusia bisa menangani berbagai tugas secara fleksibel dan kreatif, masih dalam penelitian dan pengembangan. Lanjut, penerapan machine learning dan artificial intelligence dalam praktik yaitu ada dua contohnya, yaitu yang saya ambil adalah pertama adalah machine learningnya AlphaGo, yang kedua adalah artificial intelligence-nya Siri. Nah, untuk yang AlphaGo ini penerapannya dari keunggulan machine learning adalah pertama, deskripsi singkat AlphaGo adalah program komputer yang dikembangkan oleh Google atau DeepMind untuk bermain papan permainan Go. Penerapan machine learning menggunakan teknik deep learning dan reinforcement learning untuk mengevaluasi dan memprediksi langkah berikutnya, memungkinkannya mengalahkan pemain Go profesional. Kemudian yang ketiga adalah pencapaian AlphaGo membuat sejarah sebagai program AI pertama yang mengalahkan juara dunia Go, Lee Sedol, pada tahun 2016. Jadi profesional Go ini telah dikalahkan oleh sebuah AI, di mana AI ini mempelajari teknik-teknik dari kesalahan-kesalahan yang mendapat kesalahan-kesalahan yang dia input ya. Jadi dia perbaiki lagi, dia bermain lagi bermain lagi, jadi belajar dari kesalahan, akhirnya dia mendapatkan membuat sejarah sebagai program AI pertama yang mengalahkan juara dunia Go. sedangkan Siri adalah asisten virtual yang dikembangkan oleh Apple, memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas melalui perintah suara, di mana seperti Google Voice sama. Penerapan AI-nya menggunakan processing bahasa alami yaitu NLP untuk memahami pertanyaan dan perintah menggunakan suara, dan machine learning untuk memperbaiki respon berdasarkan interaksi sebelumnya. Penggunaan dapat membantu pengguna menjadwalkan rapat, mengirim pesan, membuat panggilan, dan banyak lagi dengan perintah suara. Jadi ini sangat berkembang ya Pak, apalagi sekarang sudah ada Apple Vision Pro, di mana itu terdapat Siri yang up to date dan lebih responsif dan lebih mempelajari data-datanya seperti itu. Dampak dan tantangan machine learning dan AI untuk saat ini adalah yaitu transformasi industri,
ada dua, yaitu adalah machine learning dan AI telah revolusioner, mengubah cara perusahaan beroperasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan produk serta layanan baru. Aplikasi lintas sektor, yang kedua adalah aplikasi lintas sektor, mulai dari kesehatan dengan AI diagnosis, perbankan dengan deteksi penipuan, hingga retail dengan personalisasi pengalaman belanja. Jadi semua itu sudah masuk, udah bisa kita lihat ya transformasi industri Pak yang sangat pesat saat ini adalah ya di bagian untuk perbankan, kemudian pengalaman belanja dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah tentang etika dan sosial. Nah, pengumpulan dan pemrosesan data besar oleh AI menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan keamanan informasi pribadi. Jadi kita tidak bisa memungkiri adanya AI itu dengan kita memberikan informasi kita kepada AI untuk dipelajari dan direkap ke dalam database AI ini, ada kemungkinan pun adanya kebocoran data-data dari AI yang mungkin disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak berkewajiban gitu, seperti itu Pak, atau kejahatan cyber bisa jadi gitu. Nah, yang kedua adalah keputusan yang diambil oleh AI tanpa intervensi manusia memunculkan dilema etis, khususnya bila terjadi kesalahan atau penyalahgunaannya. Jadi AI ini nggak tahu nih mana orang jahat atau mana orang baik, jadi dia taunya hanya kita memberi perintah dan dia menjawab, seperti itu Pak. Untuk otomatisasi, nah kita yang kedua ini kita nggak tahu nih resiko apa kedepannya kalau terus dikembangkan oleh banyak orang-orang yang berpikir negatif dan dikembangkan oleh orang-orang yang jahat atau mafia, mungkin bisa kacau balau kalau tidak ada aturan yang mengaturnya. Yang ketiga adalah otomatisasi yang dipercepat oleh AI berisiko menggantikan tenaga kerja manusia, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pekerjaan. Nah, ini sudah banyak ya Pak ya untuk menggantikan pekerja manusia, yaitu seperti desain itu kita bisa pakai AI, gambar bisa pakai AI, kemudian translator bisa pakai AI, semua bisa banyak digantikan. Apalagi sekarang di bagian seni itu bisa digantikan semua dengan AI, karena memang AI ini sangat cerdas ya untuk mempelajari kesalahan-kesalahannya. Nah. Oke, untuk selanjutnya adalah masa depan machine learning dan AI dan implikasi kebijakan. Ada dua, yaitu dialog penting antar stakeholder. Yang kedua adalah pembuatan kerangka kerja kebijakan. Jadi ada dua masa depan machine learning dan artificial intelligence dan implementasi kebijakannya, yaitu ada dialog penting antar stakeholder. Meningkatnya penggunaan machine learning dan artificial intelligence menuntut dialog terbuka antar pengembangan teknologi, pengguna, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa teknologi berkembang dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Mungkin ini masa depannya lebih harus ada aturannya gitu Pak, ada aturan-aturan di mana kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau dari dunia untuk menggunakan machine learning dan artificial intelligence, jadi tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah pembuatan kerangka kerja kebijakan. Diperlukan kerangka kerja kebijakan untuk fleksibel, untuk merespon perkembangan teknologi yang cepat, namun juga harus ketat untuk melindungi hak dan privasi individu serta menjaga kepentingan publik. Jadi memang yang tadi saya bilang privasi itu penting. Jadi dengan adanya itu maka privasi itu harus dipersiapkan dengan matang agar tidak bocor ataupun menjaga kepentingan-kepentingan publik yang memang tidak harus dibuka gitu, seperti itu Pak. Kesimpulan ya, ini saya bikin kesimpulan mungkin terlalu panjang Pak ya, izin. Untuk kesimpulan, machine learning dan artificial intelligence saat ini menjadi landasan penting bagi inovasi dan transformasi di berbagai sektor industri, dari kesehatan hingga teknologi finansial. Kedua teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional, namun juga membuka pintu terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang belum terjamah. Meski demikian, pengembangan dan penerapan machine learning dan artificial intelligence juga membawa tantangan etis dan sosial, termasuk masalah privasi data, otonomi AI, dan dampak terhadap pasar kerja.
Untuk masa depan yang sejahtera dengan machine learning dan artificial intelligence, diperlukan dialog kontinu dan kolaboratif antar pengembang teknologi, pengguna, dan pembuat kebijakan, serta pembuat kerangka kerja kebijakan yang tanggap terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjaga kepentingan dan hak-hak individu. Pembangunan teknologi yang bertanggung jawab dan etis akan menentukan bagaimana kita sebagai masyarakat akan berhasil memanfaatkan potensi penuh dari machine learning dan artificial intelligence untuk kebaikan bersama. Oke Pak, mungkin itu saja untuk presentasi dari saya terkait sesi 5 terkait UAS ini. Saya mengambil tema dari sesi 15 yaitu machine learning dan artificial intelligence. Mungkin itu aja Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya berterima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.